Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Coba bayangkan sebentar. Ketika kita sibuk mengejar mimpi, sibuk bekerja, sibuk dengan kehidupan kita sendiri, pernahkah kita menoleh ke belakang dan melihat ada dua orang tua yang dulu berkorban begitu banyak agar kita bisa berdiri di titik ini? Pernahkah kita sadar bahwa rambut mereka semakin memutih, kulit mereka semakin menua, dan langkah mereka semakin melemah? Sementara kita sering lupa, bahkan sekadar menanyakan kabar pun jarang. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya kehadiran orang tua, justru ketika mereka sudah tiada. Penyesalan itu datang terlambat, ketika semua ucapan terima kasih tak lagi bisa didengar, dan semua pelukan tak lagi bisa disampaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita rela menunggu sampai kehilangan, baru kita sadar betapa besarnya cinta mereka? Atau, kita mau belajar mulai dari sekarang, bagaimana caranya membahagiakan orang tua selagi mereka masih ada? Di video ini kita akan membahas 4 hal sederhana tapi sangat dalam, yang bisa membuat orang tua kita tersenyum, bangga, dan merasa hidupnya tidak sia-sia. Jadi, jangan sampai kamu skip, karena mungkin inilah pengingat yang paling penting dalam hidupmu. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam kesibukan yang seolah tidak ada habisnya. Pagi berangkat kerja, siang tenggelam dalam rutinitas, malam pun masih sibuk dengan urusan lain. Kita berlari mengejar target, impian, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang selalu menunggu di rumah. Mata orang tua kita, yang mungkin diam-diam berharap anaknya pulang lebih cepat, duduk sebentar dan bertanya dengan tulus, "Ayah, ibu sehat? Bagaimana harimu hari ini?" Sayangnya, hal sederhana itu seringkali kita anggap remeh. Kita berpikir, nanti saja kalau ada waktu luang. Padahal bagi orang tua, kebersamaan yang sederhana jauh lebih bermakna daripada hadiah paling mahal sekalipun. Mereka tidak menuntut banyak, tidak meminta hal besar, cukup sedikit perhatian dan waktu dari anak-anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh kasih. Coba kita ingat kembali masa kecil, betapa sabarnya orang tua menunggu kita belajar berjalan, menunggu kita bisa berbicara, menunggu kita tumbuh dewasa. Mereka memberikan seluruh waktunya tanpa keluh kesah. Sekarang, saat mereka semakin menua, justru mereka yang sering dibiarkan menunggu telepon yang tidak kunjung datang, menunggu kunjungan yang jarang sekali terwujud, menunggu perhatian kecil dari anak-anaknya yang kini sibuk dengan urusan masing-masing. Memberikan waktu berarti hadir, bukan hanya fisik tetapi juga hati dan pikiran. Saat kita duduk bersama mereka, letakkan sejenak ponsel kita. Dengarkan cerita-cerita mereka meski mungkin terdengar berulang. Tersenyumlah ketika mereka mengingatkan hal-hal kecil yang terkadang kita anggap sepele. Karena bagi mereka, bisa berbicara dengan anaknya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Bayangkan ekspresi wajah seorang ibu saat anaknya pulang tiba-tiba membawa makanan favoritnya. Bayangkan betapa bahagianya seorang ayah ketika anaknya datang menemaninya di teras rumah hanya untuk mengobrol santai. Momen seperti itu mungkin tampak sederhana, tapi di hati mereka, itu adalah hadiah yang luar biasa. Yang sering kita lupa adalah waktu kita bersama orang tua tidaklah abadi. Rambut mereka semakin memutih, langkah mereka semakin melemah, dan suara mereka mungkin tidak lagi sekuat dulu. Ada saatnya kita pulang, tetapi kursi itu kosong. Ada saatnya kita ingin bercerita, tapi mereka sudah tidak bisa lagi menjawab. Itulah mengapa memberikan waktu dan perhatian sejak sekarang sangat penting. Agar kita tidak terjebak dalam penyesalan, perhatian tidak harus berupa hal besar. Mengirim pesan singkat, "Jangan lupa makan ya, Bu," atau menelpon meski hanya 5 menit, sudah cukup membuat hati mereka berbunga-bunga. Mereka akan merasa dihargai, dicintai, dan tidak dilupakan. Karena bagi orang tua, yang mereka butuhkan bukanlah banyaknya materi yang kita berikan, tetapi kehadiran anaknya yang masih peduli. Maka jangan pernah meremehkan arti dari sebuah kunjungan, sebuah sapaan, atau sebuah percakapan. Waktu yang kita berikan adalah wujud cinta yang nyata, yang tidak bisa digantikan oleh uang atau hadiah. Sesibuk apapun kita, sisihkanlah waktu untuk mereka. Karena kelak, yang akan kita syukuri bukanlah jam-jam lembur yang menghasilkan banyak harta, tetapi jam-jam yang kita habiskan bersama orang tua sebelum akhirnya kesempatan
itu hilang untuk selamanya. Berbakti kepada orang tua bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk cinta dan penghargaan atas segala pengorbanan yang mereka berikan sejak kita lahir. Dari bayi yang tak berdaya hingga dewasa seperti sekarang, orang tua selalu ada menjaga, mendukung dan mendoakan. Maka cara paling sederhana sekaligus paling mulia untuk membahagiakan mereka adalah dengan berbakti dan menjaga perasaan mereka setiap saat. Berbakti berarti menghormati, menaati, dan mendengarkan orang tua dengan penuh kerendahan hati. Bukan hanya ketika mereka benar, tetapi juga ketika pandangan mereka berbeda dengan kita. Kadang orang tua memberi nasihat yang terasa ketinggalan zaman, atau pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun justru disitulah ujian berbakti. Tetap menghormati walaupun berbeda pandangan, karena lebih dari sekadar benar atau salah, orang tua hanya ingin merasa didengarkan dan dihargai. Menjaga perasaan mereka juga berarti berhati-hati dalam berkata. Sering tanpa sadar, kita mengucapkan kata-kata yang kasar, membantah dengan nada tinggi, atau bahkan meremehkan pendapat mereka. Padahal, satu kalimat tajam bisa menusuk hati mereka lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Ingat, hati orang tua sangat lembut ketika berhadapan dengan anaknya. Mereka bisa menahan sakit dari siapapun, tapi jika disakiti anaknya sendiri, lukanya akan sangat dalam. Berbakti bukan hanya soal kata-kata manis, melainkan juga sikap nyata. Menyapa dengan ramah, tidak membentak, tidak membuat mereka khawatir dengan sikap kita, adalah bentuk menjaga perasaan mereka. Terkadang sekadar mendengarkan dengan sabar ketika mereka mengulang cerita yang sama berkali-kali, sudah cukup membuat hati mereka lega. Itu tanda bahwa anaknya tidak bosan, tidak mengabaikan, dan masih menghormati. Selain itu, menjaga perasaan orang tua berarti menghindari hal-hal yang membuat mereka kecewa atau sedih. Misalnya, berbuat hal yang bertentangan dengan nilai-nilai baik yang mereka ajarkan, atau bersikap seenaknya tanpa memikirkan perasaan mereka. Tidak ada yang membuat orang tua lebih hancur selain melihat anaknya berjalan di jalan yang salah. Sebaliknya, tidak ada yang membuat mereka lebih bangga selain melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Berbakti juga berarti mendoakan mereka dalam setiap sujud kita. Doa anak yang tulus adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah menua. Karena pada akhirnya, orang tua tidak selalu menginginkan balasan berupa harta atau kemewahan. Mereka hanya ingin anaknya berakhlak baik, menjaga nama baik keluarga, dan tetap ingat pada mereka dalam doa. Jangan tunggu mereka merasa kecewa baru kita sadar untuk memperbaiki sikap. Jangan tunggu mereka menangis baru kita tahu bahwa ucapan kita menyakitkan. Karena mungkin suatu hari, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk meminta maaf atau membahagiakan mereka. Saat itu yang tersisa hanyalah penyesalan, karena tidak mampu menjaga perasaan orang yang paling tulus mencintai kita. Setiap orang tua tentu ingin melihat anak-anaknya hidup bahagia dan berkecukupan. Sejak kita kecil, mereka rela bekerja keras, mengorbankan kenyamanan, bahkan kadang menahan lapar, demi memastikan kita bisa sekolah, makan layak dan biar memiliki masa depan. Mereka tidak pernah menghitung berapa banyak uang, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, karena cinta mereka begitu besar. Sekarang, ketika kita sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri, saatnya giliran kita membalas dengan cara sederhana namun berarti, membantu mereka secara finansial maupun praktis. Bukan berarti kita harus memberikan segalanya, karena orang tua sejatinya tidak menuntut. Tetapi dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka, kita telah menunjukkan kepedulian dan kasih sayang yang nyata. Mungkin bagi kita, uang yang diberikan terasa kecil. Namun bagi orang tua itu bukan soal jumlahnya, melainkan perhatian di baliknya. Mereka merasa diperhatikan, merasa bahwa anaknya tidak melupakan mereka. Bahkan sekedar membelikan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak, atau obat-obatan, bisa membuat hati mereka hangat. Karena sesungguhnya, yang membuat mereka bahagia bukanlah besar atau kecilnya pemberian, melainkan niat tulus anaknya untuk peduli. Selain dalam bentuk materi, membantu secara praktis juga tidak kalah penting. Misalnya, mengantar mereka ke rumah sakit saat kontrol kesehatan, memperbaiki rumah yang bocor, menemani mereka belanja, atau bahkan sekadar membantu pekerjaan rumah yang berat bagi mereka. Hal-hal kecil ini bisa sangat berarti, karena semakin bertambah usia, kekuatan fisik mereka berkurang. Beberapa mungkin tidak mengatakannya,
Tapi sebenarnya mereka sangat membutuhkan bantuan. Banyak orang tua yang diam-diam menyembunyikan kebutuhannya. Karena tidak ingin merepotkan anaknya, mereka memilih menahan sakit daripada harus meminta tolong. Mereka lebih rela hidup sederhana asalkan anak-anaknya tidak merasa terbebani. Karena itu tugas kita sebagai anak adalah peka. Jangan menunggu mereka meminta, tapi berusahalah untuk mengerti dan mendahului kebutuhan mereka. Membantu orang tua juga bisa menjadi ladang pahala yang tidak ternilai. Setiap rupiah yang kita sisihkan untuk mereka, setiap tenaga yang kita curahkan untuk meringankan beban mereka, semuanya akan kembali menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Apalagi doa orang tua adalah doa yang paling tulus, doa yang mampu menembus langit. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, doa restu mereka akan mengiringi langkah kita dalam hidup. Ingatlah, kesempatan membantu orang tua tidak datang dua kali. Ketika mereka masih ada, gunakan setiap peluang untuk meringankan hidup mereka. Karena akan tiba saatnya kita hanya bisa mengenang dan menyesal karena sudah terlambat. Maka, jangan pernah merasa rugi memberi. Jangan pernah merasa berat membantu. Karena setiap hal kecil yang kita lakukan adalah investasi cinta yang akan kita syukuri selamanya. Setiap orang tua pasti memiliki satu harapan besar dalam hidupnya. Melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan hidup dengan jalan yang benar. Dari kecil kita diajarkan untuk sopan, jujur, tidak menyakiti orang lain, dan selalu rendah hati. Nilai-nilai itu mereka tanamkan bukan sekadar untuk masa kecil kita, tetapi agar menjadi bekal seumur hidup. Maka salah satu cara terbaik untuk membahagiakan orang tua adalah dengan menjaga akhlak dan prestasi kita, agar mereka merasa bangga melihat hasil dari perjuangan mereka. Bagi orang tua, kebanggaan terbesar bukanlah ketika anaknya menjadi orang kaya raya, tetapi ketika anaknya tumbuh dengan hati yang baik, anak yang tidak sombong saat berhasil, anak yang sabar ketika diuji, anak yang tahu cara menghargai orang lain. Itulah kebahagiaan terbesar bagi mereka, karena orang tua sadar, materi bisa hilang kapan saja, tapi akhlak yang baik akan menjadi cahaya yang menerangi hidup anak-anaknya, dimanapun mereka berada. Namun bukan berarti prestasi tidak penting. Orang tua akan sangat bahagia ketika melihat anaknya berhasil meraih sesuatu yang baik, entah itu lulus sekolah, diterima kerja, membangun usaha, atau pencapaian lainnya. Setiap keberhasilan anak, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bayangkan betapa bangganya seorang ayah yang bisa berkata kepada orang lain, "Tu anaknya," atau betapa bahagianya seorang ibu yang bisa tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, doa saya terjawab." Tapi yang terpenting adalah keseimbangan. Prestasi tanpa akhlak akan membuat kita angkuh, sementara akhlak tanpa usaha bisa membuat kita tidak berkembang. Maka, jadikan akhlak sebagai fondasi dan prestasi sebagai pelengkap. Dengan begitu, orang tua tidak hanya bangga karena kita berhasil, tapi juga karena kita berhasil tetap rendah hati, tetap peduli, dan tetap berbakti meski sudah mencapai banyak hal. Membuat orang tua bangga bukan tentang meraih sesuatu yang spektakuler. Terkadang hal sederhana sudah cukup. Menjadi anak yang jujur, tidak menyusahkan orang lain, menjaga nama baik keluarga, beribadah dengan taat, serta terus berusaha memperbaiki diri. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hati orang tua dipenuhi rasa syukur. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk selalu menyebut nama mereka dalam doa. Karena doa anak yang soleh adalah kebanggaan sekaligus tabungan akhirat bagi orang tua. Itulah warisan terbesar yang bisa kita berikan. Doa yang tidak pernah putus, akhlak yang selalu terjaga, dan prestasi yang membuat mereka tersenyum tenang, yakin bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini singkat, dan waktu kita bersama orang tua jauh lebih singkat dari yang kita bayangkan. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa pada mereka yang paling tulus mendoakan kita. Berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tapi jalan menuju keberkahan hidup. Saat kita memberikan waktu, menjaga perasaan, membantu mereka, dan membuat mereka bangga dengan akhlak serta prestasi kita, sesungguhnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena doa orang tua adalah pintu langit yang selalu terbuka. Jangan tunggu sampai kursi di rumah kosong. Jangan tunggu suara mereka tak lagi terdengar.
baru kita menyesal karena tidak sempat berbuat lebih. Selagi masih ada kesempatan, mari gunakan setiap waktu untuk membahagiakan mereka. Mungkin lewat senyuman, mungkin lewat perhatian kecil, atau sekadar doa tulus di setiap sujud. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang mampu membahagiakan orang tua di dunia, dan menjadi cahaya untuk mereka di akhirat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada saudara dan teman-teman agar lebih banyak yang tergerak hatinya untuk berbakti kepada orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah kita akan berbagi lagi lentera-lentera kebaikan yang bisa menerangi perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.